ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah malam ini kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka ibadah fardu maghrib dan isya berjamaah insyaallah. Yang kedua, lanjutkan dengan taklim menjelang waktu isya masuk, dan alhamdulillah kita bersama buyah kita dua malam berturut-turut, yaitu malam tadi dan malam hari ini, Buya Zamzaminas LCMA. Kita doakan ustaz kita, buyah kita berikan kesehatan dan keistiqomahan. Demikian juga kita yang hadir, keluarga kita yang sakit Allah sembuhkan, dan dalam kesulitan Allah berikan kemudahan insyaallah. Baik. Yang kedua, ucapan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum Abu yang kita persilahkan, sebagaimana biasa kami dari pengurus Yayasan Hamalan Sultan Kampar, malam ini kita infak untuk sekolah SD kita. Ini belajar. Bakul infak untuk sekolah Hamalatul Ilmi. Yang kedua, kami kembali membuka untuk infak donasi sembako 150.000. Sampai hari ini sudah berjumlah 175 paket sembako. Insyaallah kita bagikan awal Ramadan insyaallah. Baik, bertambah satu paket dari Ibu Zahria 176. Tahun lalu kita berjumlah 480 paket. Kalau ada bapak ibu-ibu yang di belakang, kalau ada pengakuan nanti bisa dihubungi kami. Sembari Pak kita kumpulkan juga menunggu di pengakuan. Sebagaimana biasa sudah sepekan ini, 2 pekan ini GPSM secara rutin, bukan razia sebenarnya, cuma mendakwah. Razia itu bukan wewenang kita. Hari ini bangkinangnya barak dengan tuak, dengan khamar. Maka jangan sampai kita terlena, karena satu dosa nanti azabnya menimpa seluruh negeri. Maka harus ada di antara kita orang yang mencegahnya. Tapi dari kita cuma nasihat. Kalau eksekusi itu pihak berwajib. Setidak-tidaknya dengan hadirnya kita GPSM dan jamaah, ada rasa takut atau risau khawatir dari apa-apa yang mereka laksanakan. Alhamdulillah beberapa hari ini banyak dari pemuda yang pernah pelanggannya pemuda kita semua, Pak. Yang jualnya batak-batak Kristen itu semua. Yang wali Pak kan. Jadi marilah kita jaga-jaga anak kita, keluarga kita dari, karena khamar ini kan induknya maksiat. Jadi kalau kita biarkan nanti generasi kita rusak, maka hancurlah masa depan kita. Masa depan hari ini adalah mereka yang akan memimpin negeri insyaallah. Baik, kalau ada pengakuan sembako 150.000 per paket, silakan hubungi kami. Kalau tidak ada lagi, kepada Buya waktu tempat kita silahkan, kita buka dengan baca basmalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, malam ini masih dapat kita bertemu untuk menambah pelajaran. Sebab Rasulullah selalu berpesan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapati dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dapat diraih dengan belajar. Imam Syafi'i mengatakan belajar itu butuh waktu yang lama, butuh pengorbanan yang banyak. Kalau tidak, dia lari. Satu contoh, ketika tahun 78, 79 saya ujian ijazah. Itu dari pondok dekat sekolah ke rumah Buya Muhammad Nur Mahyudin, itu jaraknya jauh. Kami ujian Nahwu Sharaf selama 3 bulan. Sudah selama maghrib kejar-kejar rumah beliau, ambil satu soal, kemudian kejar lagi ke pondok berapa jauhnya, diisi. Nanti terlambat tidak diterima. Nilai yang paling tinggi 4. Itu 100 kata kita sekarang. Kalau tidak dapat 0 bagi 4, dikasihnya kita 1/4 0. Waduh, 3 bulan tuh, persis 3 bulan ujian Nahwu Sharaf. Kejar lu. Berapa jauhnya? Ada 1 kilo lebih barangkali. Rumah Buya Muhammad Nur sampai ke Darun. Kemudian sebelum Isya datang lagi. Nah, besok dikumpulkan, nilaimu dapat 0 bagi 4 katanya. 1/4 untuk kamu, 3/4 0 untuk saya. Betul semuanya, kasih 4. Pelit sekali Buya, kapan kami akan lulus begini nih? Kan dirondorong, tidak ada. Jadi kata beliau, al-ilmu fis sudur la fis syutur. Ilmu itu di hati, tidak dalam tulisan. Al-ilmu fis sudur. Ilmu itu di hati, di dada. La fis syutur, bukan di dalam tulisan. Jadi banyak menghafal. Jadinya matan bina lah paling. Oh, lun le pun coro orang. Nah ujurnya lah paling. Oh, lun jule. Mufradat 5 ati isim lah paling. Oh, lun jule. Fi'il 5 ati lo. Salabiyah huruf. Ndak apal. Sosial ni mau kasut nak peang dulu. Hati-hati nak. Ya. Ini yang kita kejar. Kemudian malam tadi Pak Datuk, mana Pak Datuk? Lari pula beliau. Beliau kan bertanya. Ada ayat wa ma ana alaikum biwakil. Surah Yunus ayat 108. Bunyinya di atas, qul ya ayyuhan nas qad ja'akumul haqq min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha
wa ma ana 'alaikum biwakil. Apa maksudnya wa ma ana 'alaikum biwakil, dan tidaklah saya ini atas kamu wakil? Bingung saya, biar. Saya sebut ketika itu urusan asma sifat. Itu akidah yang benar itu. Karena Nabi dikhitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul ya ayyuhar rasul, katakan oleh engkau hai rasul. Katakan oleh engkau hai rasul. Allah ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi katanya? Ya ayyuhan nas min ahli Makkah wa ghairihim. Wahai manusia dari penduduk Makkah dan selain penduduk Makkah, termasuk Indonesia. Karena wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam itu alam manusia, alam malaikat, jin, alam nabat, alam apa namanya, kaun atau dunia atau tumbuh-tumbuhan, alam haiwan, seluruh binatang, alam jin, malaikat, dan alam manusia. Rahmatan lil alamin, seluruhnya dapat rahmat. Makanya hai manusia dari penduduk Makkah dan selain penduduk Makkah, qad ja'akumul Qur'an war rasul mir rabbikum. Telah datang untuk kalian ni Al-Qur'an dan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir rabbikum, utusan dari Rabbmu. Itu katakan kepada mereka, hai Muhammad, kata Allah, walam yabqa lakum uzur, tidak ada lagi tinggal untukmu uzur. Ya Allah, sampai dakwah ke kami bopol, kami kan tahu, tidak ada uzur itu lagi. Tidak ada lagi mengatakan tidak ada Rasul sama kami hidup di hutan, tidak ada lagi. Karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Rasul. Walam yabqa, tidak ada lagi tinggal untukmu uzur mengatakan kami belum bisa. Oh, belum bisa, belum sampai dakwah ke dele duto. Tanda jiro, ketika haji zaman jahiliyah apa tang? Dan dia nak tobat ni ya, tapi ya lu nak mati dulu ha. Apa aja. Kalau tiba masuk, lalu ada sawu le, ada sawu dulu. Ya, sawu nama. Lomba saru. Oh, betul. Enggak masaru. Faman ihtada lil Islam, siapa yang telah dapat hidayah untuk Islam, wa saddaqa bil Quran, dan dia membenarkan Al-Quran, fa innama nafa'a hidayatu aidan ila nafsi. Hidayah Al-Quran itu kembali kepada dirinya sendiri, bukan kepada orang. Hidayah Al-Quran itu kembali kepada dirinya sendiri. Antum jangan lari supaya hidayah Al-Quran itu dapat. Wa man dalla wa harafa bil kufri bil Quran war Rasul fa innama wabala dalalu ala nafsihi. Siapa yang telah sosek dan melenceng dengan berbuat kafir kepada Al-Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innama wabala dalalu ala nafsihi. Kejahatan, kesesatan untuk dirinya juga. Apa Al-Quran atau apa? Yang buruk untuk dia risikonya, yang jahat, yang baik untuk dia juga. Takuan ayatnya kata apa Imam? Siapa yang bekerja untuk dirinya, yang kerja baik untuk dirinya, dan siapa yang berbuat jahat, risikonya untuk dirinya juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, ya kan? Nah, buat konang.
In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat ihsan, keihsanan itu untuk kamu. Wa in asa'tum, jika engkau jahat, untuk kamu juga jahat itu. Falaha. Joleh ini kan, nak uang ni murah. Wala qadrata li ala jal'ikum mu'minina, kata Nabi. Tidak ada kekuatan bagiku atas menjadikan kamu orang mukmin. Tidak ada daya saya untuk menjadikan orang mukmin kamu. Dan juga tidak ada daya saya untuk melarang kamu kafir. Hai, kamu jangan kafir. Tidak ada itu. Wa innama ana basyir wa nadhir. Hanya saya memasukkan resep gembira dan ancaman. Itu nama kerja saya, mendakwai kamu. Dia iman dengan kafir itu tergantung hidayah. Iman dan kafir itu tergantung hidayah. Kalau kau dapat hidayah, mukmin kamu. Kalau kau tidak dapat hidayah, dalal kamu, sesek kamu, kafir kamu. Hidayah itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Ilmu itu ada, hidayah itu ada pada ilmu. Ilmu itu dicari dengan belajar. Tanpa belajar hidayah tak akan datang. Jangan bercerita seperti orang Murji'ah. Apa lagi nyoh? Ya wang Murji'ah roh. Jabariyah. Itu orang Sufi itu. Apa lagi nyoh? Awak kalau ditonton oleh Allah, kayo ko, musikin ko, bahagia ko, celaka ko, salamualaikum awak lah ditulis tu. Lah tentu kita siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang bahagia, siapa yang tidak bahagia. Untuk apa juga lagi mencari harta? Tuh kayu-kayu lah, aku miskin-miskin lah. Apa nama orang? Jabariyah. Pasrah hidup. Yang kadar terbalik pula. Kau tak balik, kau itunya ya. Nah sama tuan, kayu miskin uang tergantung tulang lah pokoknya gua. Kecil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nak kayong, apa lelok tulang pengkoek tu. Nak kayong, mau lonok je lah tulang pengkoek. Diwaang tuan tu kayu tak kayu tu. Dah sombong pula. Yang tadi pasrah. Nan ikut naklah tanggung nah. Kita di antara itu, yang salaf di antara itu. I'mal fa sayarallahu amalakum. Allah akan melihat akhir kerja kamu. Innamal a'mal binniyat wa innamal a'mal bil khawatim. Sah dan sempurnanya kerja kamu niat pertama itu sendiri. Sempurna dan sahnya kerja kamu tengok terakhir kau jongkau tu. Bil khawatim, husnul khatimah atau sul khatimah. Tergantung itu, kita jangan menentukan. Kita beri kekuatan oleh Allah dengan izin Allah dan di bawah kehendak Allah. Jadi kita suruhnya bekerja. Kerjakanlah baik. InsyaAllah laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Ya, surah apa? Sorry. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Surah Al-Baqarah terakhir ya. Laha ma kasabat, pahala untuk dia. Wa 'alaiha maktasabat, resiko dosa untuk dia juga. Kita bekerja. Jangan angkuh, jangan pasrah. Khurut seminggu, bayang pada Allah, dari Allah rezeki dia diam. Mengemis bini angku. Atau pakai masa malam. Berarti 1 juta deh. Angku sibuk pakai standan. Kawan lah dia makan deh. Allah ni, lopen je lah. Apa akidah macam itu? Jangan keluar. Kalau tak kamu bini, jangan keluar. Yang tinggi-tinggi enggak. Apalagi sama yang kini Android. Copot deh kawan. Ambilnya alkohol dah, nyonya ketik. Alah, boleh ni. Merajalela itu bisa dibeli di mana saja. Nah, itu je, boleh. Gigi tunjuk aku. Si gilo aku dia hurut.
Jangan pelihara. Ingin dunianya selamat, kata Nabi, pelihara. Perempuan pelihara. Baik bercadar. Jangan tengok dong ancung uang awak punya dong ancung lu. Gigi tupai awak punya. Telinga lontiok awak punya lu. Nak uang lu. Pipi bak pau di layang. Betis bak jagung dipanggang. Tumit bak telur asin yang sudah direbus. Deh onde awak sudah. Itu aja Haji Sultan itu. Haji Sultan. Ya. Pandai loh, dia ketik-ketiknya loh. Oke, apa kata Nabi? Wala qudrata li, saya tidak mampu menjadikan kalian itu mukmin dan melarang kalian dari kafir. Hanya saya memberikan berita gembira dan berita penakut. Tinggal lagi dapat hidayahkah kalian atau tidak? Tergantung kalian sendiri. Kalau mau hidayah, cari hidayah itu di ilmu diamnya, ilmu belajar. Kan datang je contoh manna wassalwa zaman Nabi Musa dulu, no. Nak baca koki tak awak ni. Kan dia, kia lah sekolah, bata bina suruh di guru ngopal dia. Apa pun PK Saudi sekolah. Belum lagi hafalan Quran 30 juz. Hafal yang? Hah? Juz 30? Lah ya, 30 juz tidur malah juz 30 malah. Okey. Ini yang ditanya oleh Datuk malam tadi itu apa maksudnya ini? Jadi Rasulullah itu bukanlah manusia yang menjamin kita wajib kamu orang beriman nih, kamu orang kafir enggak. Dia hanya memberikan ini untuk beriman tu dia, untuk kafir ini bahayanya. Silakan. Innama anta munziru man yakhshaha. Engkau hanya memberi inzar orang yang punya khasiat yang banyak. Kalau tidak ada, tidak usah. Saya nak mau balik saja. Urusan kalian dengan Allah. Dah. Kalau perintah Allah perang, ya perang saya. Kalau tidak, ya tidak. Jadi untuk mencesar guru, tidak habis orang lain, tidak dia bisa diandalkan guru. Tuanku, masuklah dengan sarugo. Nah, dorongku. Engkau berjalan sini. Nabi Rasulullah SAW. Hai Fatimah, dia tidak bisa membantu kau nak. Beramallah kau. Ayahku tidak bisa membantu kau. Beramal. Ya, apa bunyinya? Yauma yanfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin saghnu yuni wujuhu yawma idzin musfira dahikatan mustabshira wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajara. Dan punya saudara sahabat dan Eka Sumahamid onak dan buya kapur kunci kadar salapi cik kasakan cik dan angkan solat Ustaz dong hanya ini no tak ada dapat bonus tu akhi bonus tak dapat kalau tak ada modal dia awak dia bonus dia anak tu bonus tidak bisa masuk surga tu harus ada modal dia awak. Jadi untuk itu belajar lah tu. Nak tolak dia infak batik dah berdos. Ya. Tolak dia. Okey. Jadi ini pelajaran malam tadi. Aja tersinggung tak? Memang sengaja tersinggung. Ini jinyolah yang kini tu dulu. Ingin tahu tentang masalah pepaya, strip betik. Tanya ke beliau. Baiklah, sekarang pelajaran baru. Yang ihsan dah selesai. Cuma ada beberapa penguat dalil-dalil, tapi intinya kita dah tahu. Kalau ingin mukmin, muslim dulu. Kalau ingin muhsin, mukmin dahulu. Jadi Islam
Iman, ihsan. Itu martabatnya. Kalau ingin jadi ihsan perbuatan kita, iman kita kokohkan. Bagus tauhid dan akidah kita, mana kita muslim hakiki. Tidak bisa jadi muslim munafik. Jangan sekali-kali. Atau muslim asi, muslim yang suka engkar kepada Allah. Atau muslim khawarid. Dia berontak kepada pemerintah yang sah. Sedikit kafir, sedikit kafir, sedikit kafir. Tidak bisa begitu. Atau mutasahil, sah-sah saja. Muslim sah-sah saja. Payah juga itu. Lemah betul. Ya, menurut saya boleh-boleh saja. Apa pula salahnya? Padahal dia beramal saleh. Apa kaidah amal saleh malam tadi? Ma huwa amalun salih? Jadi mengaji orang tua masuk kanan kalau kiri. Nggak nyambung. Amal saleh huwa kullu ma dalla syar'u ala annahu khairun yusabu alaihi fa'iluhu. Tu kaidah tu konang doh ha. Amal saleh itu adalah setiap apa saja yang kita kerjakan, yang kita katakan ala dalla syar'u. Syara' ada dalilnya. Syara' ini dalilnya kata syara', kata agama wa ke dalillah. Dan dalil itu ngomong, orang menerima Allah ngomong itu perbuatan itu baik buatmu itu. Kerjakanlah, ini dalilnya, itu baik. Yusabu alaihi fa'iluhu, akan diberi pahala atas perbuatan itu orang mengerjakannya. Bosobuin malam ko poso. Awak kan dikubun gua. Dulu je nak amal lopek dalam kubun, dalam lahat, dalam lubang kuburan dah lopek azan deh. Amal soleh deh kan? Kan amal soleh tu. Nyobain nancak dah mah. Elok tu. Kan ya, tapi lah ada dalil lah. Tidak pernah Allah ngatakan demikian itu elok. Berarti tidak ada pahala, bukan amal soleh itu, amal toleh namanya itu. Nampak antum betul? Awak dulu ketika anak awak pertama lahir, borinya uwi, sesudah itu mandi sulu oleh, tentu mandi sulu. Tidak pandai senang, bukan corong. Siapa nantua sih? Mandi sulu ketopian dari tetun bandang cintono lah. Kemudian ada daun yang dikelip-kelip, kasih minyak, dikasih ramuan Hindu. Ramuan Hindu itu bunga-bunga isinya. Di dalamnya juga ada duit yang kecil-kecil. Nanti setelah tiba di pinggir sungai mau turun ke bawah, ini ditaruhkan dan anak kecil dilemparkan duit itu sama dia. Mulailah anak rebutan duit. Kita pun mencungak kecil. Itu nama mandi sulu. Ini karena benang cinta noro. Tak pernah cinta tu Firdaus. Buat rasa kali. Sudah tunjuk cara. Dia banyak hidup, banyak dia lama hidup, banyak dia asuh. Jauh berjalan, banyak tengok. Ini modelnya dulu mandi. Kalau sekarang kan akikah, ya kan? Akikah dulu nak mandi sulu nomu. Itu benang-benang centono yang 7 macam warnanya itu untuk malau jin. Niatnya untuk malau jin. Setelah tiba di rumah ditaruhkan anak dalam buayan, di bawahnya ada pula candung-candung bakai, bosi bakai. Nampak dia. Ini ndaknya sekarang buka cokil. Lain. Karena batu itu dia. Batu ya. Dan batu soda. Sosodo kamper tu yo. Sosodo. Aku mainnya saya. Beratlah persoalan kita ini. Jadi berapa lamanya kita tidak menuntut akidah yang benar? Kecuali maksiat berkepanjangan, syirik berkepanjangan. Sekarang baru terbukanya. Sekarang baru terbukanya itu.
Kami buka tahun 85 beliau Jupri di Pekanbaru, azab sampai jantungan beliau. Tahun 88 saya buka pula sampai 11 kali mau dibunuh. Nak dikaumkan di jadi aki ayuti lumah jambatan kita aja. Apa ni orang sembarang dia. Kaum je lah pergi celaka runya. Mak. Inyo tu berabrik kampaga nyo dia. Seorang je tu. Seorang tukang apa je. Boleh lain dia. Kaum aja. Ang pandang bonang ni, nak pandang bonang tu. Jam 12 malam so ayu. Baitulah mendakwakan di Kampung Panjang. Berat. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah hidup sampai sekarang. Kenapa marah mereka? Orang Muhammadiyah ketika itu solat dia satu masjid yang tua, di depannya ada kuburan. Saya solat di Musalla Haji Sani. Mungkin tentu katanya Musalla Al-Bayyinah nama. Saya lagi ngaji, saya situ salat sendirian, jemaah pergi ke masjid di belakang itu. Tapi saya lihat kuburan aja. Saya tidak mau. Kecewalah mereka. Dia kecewa, dipelajarilah. Yang berhubungan dengan kubur yang ada di depan atau sekeliling masjid. Akhirnya dapat tak boleh. Haram salat kalau kuburan terletak di mihrab masjid atau keliling masjid, masih tanah masjid. Untuk itu bikin masjid. Kalau tidak bikin masjid, saya tidak akan salat masjid kalian. Mulailah ngamuk. Itulah penyebabnya Masjid Al-Bayyinah itu didirikan. Lepas apa yang masjid? Lai Masjid Al-Bayyinah ganti Musalla Al-Bayyinah. Al-Bayyinah guru kita apa orang tua kita Abdullah Sani. Itu mula pertama itu mendirikan masjid. Tetapi setelah berdiri masjid, diangkatlah kepala ketua-ketua semuanya, ya ahli hisab pula semuanya. Wah, kalau dapat depan ni pun tengok kok. Mereka berkopuak deh. Tak nampak mata pajir dia nengok dia kok. Sambil mengaji. Wah. Apa kata mereka? Ni alat pergaulan. Wah, hebat dah. Tanpa rokok tak akan bisa bergaul. Macam saya dulu di Mekah mengatakan laulad dukhan ma'asya fikri. Kalau tak diasuk kuah, tak tahu inspirasi dulu syekh. Dalil-dalil pawinya tak ada sanad, tak ada perawi. Dia pencandu, ya kan? 86 bantu alhamdulillah. Dia pencandu, laulad dukhan ma'asya fikri. Kalau tak dia sabatang kuah, tak tahu inspirasi itu hilang kesedornya. Disok kau nampak. Ini dalil ni. Kau tidak dalil lain. Siapa sanad, siapa perawi. Antum dah nyerenu je kan. Seperti dalil latata pacartum pacampar anakku ini. Ini akhirnya dikatakan rokok ni haram. Tahun 85 seluruh ulama dunia telah mengharamkan rokok. Tahun 90 saya bikin konsep makalah tarjih di Muhammadiyah Pekanbaru, putus rokok itu haram. Dikirimkan ke Jogja, dibaca oleh Pak Soeharto di dalam majalah Tempo. Ini haram rokok dari Riau nih, masih tarjih Riau nih. Bagaimana ini? Dipanggillah ketua Azhar Basir MA ketika itu. Pak Azhar sini, ini ada putusan tarjih Muhammadiyah Riau nih, rokok nih haram nih. Bagus ini. Pak Azhar kecuk-kecuk. Kacau. Lakan pulang pula lagi. Kata Pak Soeharto, tolong panggil seluruh orang yang punya pabrik rokok. Tuli. Rokok ini dapat titik. Ada rokok kau? Coba cuma kalau sudah mesok cuma. Ada situ. Sampai sekarang rokok membunuhmu. Itu penyebabnya. Tapi bapuai sebulan kami dikojau-kojau Pak tentara. Ini kami panjang ni, diharamkan rokok ni. Tutu. Siapa yang kenal dengan Buya Rosman Ahmad, orang Muhammadiyah? Dia tahu yang zaman. Kau pakai pisau boleh udah boncang tu. Tahu dia kau nak Rosman Ahmad? Tolong dia mengaji, yang 3 malam.
Bisa dan kalah dia nak, ayo gacang dulu. Bu ya, saya tidak 3 hari 3 malam, 3 bulan. Ayo kita ngaji 3 bulan. Walhasilnya datang ke padang luas. Mana dalilnya? Ini dia. Mulai hari kini ambo tukau rokok ambole jogulo hek. Tidak satu pun manusia yang alim mengatakan rokok itu makruh setelah itu. Setelah ikannya dibuka dalil semua 12 tafsir. Kecuali yang kecanduan tadi. Ikut ya kalau amul so coy bini kalau coy berokok dah ini ya mana bro. Biar coy bini dan daripada coy rokok. Kan kacau lu. Kacau lah. Tapi alhamdulillah ini persoalan kita. Jadi jemaah kalau adonya merokok lihat Firdaus dan panggang nuli itu. Tanah Amsar. Mokok ya boleh. Uang Golkar. Tuh dan dari samping sana itu saporo baju hitam tu. Ni alasan dia ada nyamuk biasanya. Kalau letih bom borong mereka nyamuk sebanyak masuk oleh tu. Aduh je. Barang dah haram aja lah. Okey, kita apa dulu mengevaluasi ayat ini, ya kan? Evaluasi ayat ini. Kemudian nanti sesudah solat, sesudah azan kita tambah sedikit. Sesudah solat kita tambah lagi. Kalau antum mau. Kalau KPSM berjalannya. Udahlah, sesudah azan aja kita tambah sedikit. Azan dulu.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Baik, pemuda, ini kami ulang lagi. Karena tauhid uluhiyah alhamdulillah dah selesai lah kita. Tauhid rububiyah dah selesai juga. Sekarang tauhid asma wa sifat. Yang sebelum ini kami baca kitab pertanyaan tentang asma sifat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Tapi sementara itu ditutup karena terlampau tinggi. Ya, yang di bawah belum dipelajari. Ya, makanya diulang sedikit bagi yang baru belajar. Ingat, kita di masjidnya setiap malam Ahad ini kita belajar. Saya bukan ceramah, tetapi mengajar antum kitab tauhid yang banyak harus diselesaikan. Kalau kita bertauhid, setiap amal ibadah yang ada di dunia ini yang disyariatkan oleh Islam selalu ada rukun. Orang yang bertauhid itu intinya apa? Mengakui wajib adanya Allah. Itu orang bertauhid. Bertauhid antum iya, antum mengakui adanya Allah. Antum orang beriman, iya engkau mengakui bahwa Allah di langit. Itu jangan lupa itu, dua itu aja cukup. Dengan dasar itu baru dipelajari satu-satu. Tanya anak, fitrahnya ngomong. Anak itu kadang-kadang dia belum pandai menyebut Allah. Ini Tuhan ba. Jangan sebutan talang tanaman nega di mana-mana ada. Celong kana kau bawa kalau muda dulu. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap Kamis Senin itu adalah laporan amal ibadah manusia ke langit. 15 Sa'ban ini besok pagi Senin insyaallah 15 Sa'ban. Besok pagi 14 Sa'ban. Sekarang 13 Sa'ban dan hari Bid. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Siapa yang puasa mantap. Kalau enggak mantap. Besok pagi 14 Sa'ban, Senin 15 Sa'ban, hari Bid juga. 15 Sa'ban Allah turun ke langit dunia. Ketika itu mengambil seluruh amal ibadah manusia, dilaporkan oleh malaikat. Coba tengok tuh, malaikat malam, malaikat pagi seatnya terada itu. Yang pagi dia berangkat melaporkan, malam ni besok pagi berangkat melaporkan. Seluruh malaikat malam yang bekerja, pagi besok laporkan ke langit. Berapa jauhnya? Coba tengok tu surah Al-Ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Ulang ketua. Ta'rujul malaikatu warruhu fiha. Ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanatin. Malaikat itu naik menemui Allah satu hari
menggunakan waktu 50.000 tahun. 50 alfa sana. 50 kalau 50 ialah 50. Ya tengoklah mana Quran dah. Ikut diganggu dah ni. Surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruh fiha. Tengoklah dulu. Malam tadi Pak Basir Rasid nak ni Mas. Itu sangkul lagi tu. Tolong dah, tolong dah. Cik Ma'arij dah. Ibu tengok ni. Ta'rujul malaikatu warruh fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Para malaikat dan malaikat Jibril naik menemui Allah dalam satu hari, kadarnya, ukurannya 50.000 tahun. Iya, kita beda. Ayat berapa? Ayat 50,000 sana. Ayat ompek. Ompek surah Al-Ma'arij 1, 2, 3, 4. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb dalam sehari setara dengan 50.000 tahun perjalanan. Dokek langit tu. Jauh. Berarti Allah di langit. Siapa nak tahu Allah di mana-mana? Ini malaikat setiap hari. Apa kitab An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashiqati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra. Itu semuanya malaikat itu. Setiap hari manusia mati, kafir ke atau mukmin? Kalau perkiraan dan sensusnya, saya pernah dengar dari ahli sensus, dalam 2 minggu ini ada yang lahir, dalam 2 minggu ada yang mati. Dibawa ke atas semuanya oleh malaikat. Sekarang antum bantah itu Allah di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Hangkong bin Andiu, sungguh. Hangkong bin Andiu. Begitu Al-Quran ngomong ha. Ta'ruju itu fi'il mudhari' ada nak? Anak Darun. Ta'ruju itu fi'il mudhari' atau imanawi bekojo, bukan araja. Mi'raj, ya sekali semusim dah kalian ni. Mi'raj yang Darun dah leh, mi'raj dia leh. Togang. Isra' mi'raj. Ikut pelajari dia lo ah. Ta'rujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu. Setiap hari ta'ruju. Malaikat itu dan Jibril naik ke atas menemui Allah. Ukurannya sehari 50.000 tahun. Jauh tak? Jauh. Koncang tak malaikat itu? Ya koncang. Ini Al-Quran ngomong. Antum tidak percaya atau ragu, kafir. Ragu, kafir. Apalagi tidak percaya sama sekali. Makanya rukun tauhid itu wajib ada Allah diakui, yakin, saya yakinnya, dan Allah di atas. Kalau ada guru atau ustaz, buya mengajarkan Allah di mana, buang. Tak buang. Jadi baca je lalu. Hah? Dia nongong je lalu. Lari lah situ. Dan itu namanya tauhid asma sifat, cara Allah berbuat. Cara Allah berbuat. Allah fis sama, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah di langit. Dan itu bawalah kawan belajar ya akhi. Ponon masaji ko ha kenapa dek malu-malu pula. Belajar. Isteri antum tu nanti ke kotak godang tu lepas pun tak. Dia melawan dia tahu ikan antum. Lu punya le. Jauh le atau lu punya le? Tahu ke kotak tanah. Lu nambah. Oh, tambah lang.
Makna tauhid al-asma'i was sifat huwa al-iman bi asma'illah wa sifatihi kama ja'at fil Qur'an al-azim wa sunnatil Mustafa alaihi wa abdalus salam abdalus salat wa taslim ala ma yaliqu bihi billahi subhanahu wa ta'ala min ghairi ta'wil wala ta'til wa min ghairi takyif wala tamsil ala haddi qawli ta'ala laisa kamisli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Makna tauhid nama dan sifat Allah adalah mengimani sebagus-bagusnya, sedalam-dalamnya tentang seluruh nama Allah. Seluruh nama Allah. Apal yang asma husnanya nak ndak jawab nang lu poncor wang. Ada locak tengah sudah. Apal semua, apal semua, ya pelajari. Kalau dapat masya-Allah 2.000 sampai hadiah. Ingatkan kalau dapat dia ingatkan dia. 2.000 untuknya. Hadiah. Mengimani seluruh nama Allah. Tak soci dah miliaran nama Allah kita tak tahu. Sebahagiannya disebut kepada kita Rasulullah, sebahagiannya disebut kepada malaikat, sebahagiannya masih tersimpan di ilmu Allah, ilmu ghaib. Dan tidak boleh kita menambah dan mengurangi nama Allah. Sudah semuanya. Bagaimana kau menambah nama Allah? Punya La ilaha illallah partina. Tiada Tuhan selain Allahnya. Tuhan itu kan tambah yang dah. Nama Allah itu lah lengkap, ang tambah aja leh. Nya Asmaul Husna tu asal sobui bapa lo kan jale ya Tuhan yang sobui dia ada palo ni. Tuhan Tuhan. Nah ada palo nak. Ini tak boleh orang. Boleh dari hantunya Pak Gong. Boleh hantunya. Tuhan tunya. Lah jangan tambah-tambah. Jadi ilah tadi la ilaha ilah tadi makhluk, ma'bud. Yang diilahkan dan yang diibadati. Tadi ilah. Rabb banyak arti nak mudabbir, muslih, muhyi, mumit, khaliq. Itu artinya Rabb tu. Tak Tuhan tu. Ada kamus Mu'jamul Wasit doang. Di pustaka ada juga dong. Dia itu ya dia nak. Musikin doang dia. Musikin ilmu. Pasang menuntut ilmu lalu. Kau tak belajar kadar salafikati. Ya biasa nak menunggu anak Mas Eka sekarang. Minta seorang dinyo. Anak Mas Eka. Ya. Tolong dan dikirimkan seorang. Perempuan jadi, laki-laki jadi. Dan sebelah tu cik lo. Yang sibuk yang kau dipakai mau. Pikir-pikir kami nanti Imbo Sitan Bukit Sembilan. InsyaAllah kami ajarkan ini. Mantap tu nanti insyaAllah. Nama Allah dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan yang ada dalam sunnah Nabi. Bagaimana kita memahaminya? Berikan kepada Allah yang layak dia berbuat. Ma yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Nama dia, sifat dia. Silakan apa yang kata Allah ya, diakan saja. Min ghairi ta'wil, tak boleh ditakwil-takwil. Tak boleh dita'til. Itu istilah kalau orang coba sebenarnya ke psikolog diam dong. Ta'wil, ta'til psikolog dia mah. Ini saling melengkapi. Apa yang ta'wil, apa yang ta'til, takyif, tamsil, tasbih, tak boleh. Nama Allah tu tak boleh ditakwil. Sifat Allah tu tak boleh ditakwil. Nama Allah tak boleh dita'til. Sifat Allah tak boleh dita'til. Nama Allah tak boleh ditakyif. Sifat Allah tak boleh ditakyif. Nama Allah tak boleh ditamsil. Sifat Allah tak boleh ditamsil. Nama Allah tak boleh ditasbih. Nama Allah tak boleh sifat Allah tak boleh ditasbih. Itu istilahnya dalam tauhid. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Takyif. Ambil dulu dan terakhir dulu. Takyif min ghairi takyif. Arti takyif itu kaifa. Kaifa itu bahasa awak codo apa lo gak dia. Bah apa lo coro gak dia. Tu dipicung-picung ke mata tu. Apa coro gak dia. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Codo apa lo gak dia. Picung-picung mata. Betul-betul deh, nak dapat memahami apa coro dia tu kef nomor. Tak boleh. Tak dimakan khayalan dong. Menghayal orang seluruh dunia ni memikirkan Allah bagaimana cara turunnya tidak akan bisa. Tak boleh itu. Jangan dikeluarkan khayalan itu. Ya apa kata Nabi, apa kata para ulama? Kullu ma khatara bi balika fallahu ghairu zalika. Seluruh apa yang terkhatar di hati, Allah tidak seperti itu dong. Tak makan di khatar hati itu dong. Kullu ma khatara bi balika fallahu ghairu zalika. Seluruh yang terkhatar-khatar di hatimu, yang tanyang-nyang, yang taso-taso, Allah tidak seperti itu. Itu jin itu. Yang terkhatar-khatar itu adalah sifat jin. Candeko. Paham tu? Tamsil mengatakan Allah itu persis seperti ini. Sini dibilangnya yadullah ka'aidin nas. Yadullah ka yadil insan. Di sini bilangnya yadullah ka yadil insan. Tangan Allah seperti tangan manusia. Itu namanya tamsil. Dapat ya? Limo jai, babuku-buku candeko, babulu-bulu ketek-ketek, bawe-uwe lo dalam. Itu tamsil memang tak boleh. Bakulit lo. Sebelah dalam begini, sebelah luar begini. Persis seperti dengan manusia. Kata kamu tidak boleh. Haram. Laisa kamislihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pun cara memahami. Tidak akan bisa di otak manusia memahami Allah tu dah. Yakini aja, imani aja. Tak usah orang dia tu. Kalau canda itu ketih. Dek kecanda tok tie. Tak bisa. Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Masa diakali oleh IQ yang maha lemah? Tak bisa. IQ kita ni lemah. Hari-hari sumpek, hari-hari gembira, hari-hari suntuk, hari-hari marah, hari-hari sahdu dan lain sebagainya. Menung panik otak gua dah cukup dah tu. Tak bisa otak manusia pintar apapun engkau menghayalkan Allah tak akan bisa. Bak kata orang fakkaru bi khalqillah fi khalqi wa la tafakkaru bi zatillah. Yang akan fikirkan makhluk Allah kau hanya. Jangan dipikirkan Allah nak akan ketemu. Tapi kau wajib yakin Allah ada. Dan wajib yakin Allah di langit. Berarti dah murni, dah bagus akidah kamu. Bagaimana? Jan satu puluh macam itu. Usah. Nah, itu tamsil. Tasbih mirip-mirip. Gak-gati condeko, gak-gati condeko. Tak bisa. Tasbih namanya. Ta'til. Mana tangan, yadun namanya tangan. Oh, tu ditinggalkan itu. Baik karena mau kekuatan. Salah haru. Allah tidak menginginkan demikian. Kalau punya tangan, ya punya tangan. Punya muka, ya punya muka. Punya betis, ya punya betis. Contoh apa? Tak boleh. Itu meyakini asma wa sifat. Meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sebab nama Allah itulah zat. Ar-Rahman. Zat Allah itu maha penyayang. Namanya Ar-Rahman. Kalau kita tidak boleh namakan Ar-Rahman, kalau kita galak. Nama Ar-Rahman tidak boleh. Wang galak, membongi puabu. Kojoklah bersobui nompek 1, 2, 3 tak sabui dang. Nompek berkepanjangan je. Wang nama Ar-Rahman penyayang, tapi tidak penyayang, tidak boleh. Baru bisa Abdurrahman, hamba.
dari Allah yang Maha Penyayang. Boleh begitu. Nah, kalau ada nama Pak bisa Rahman tukau, Abdurrahman, Abdullah. Jangan tukar Abdullah ya, dula-dula, salah juga lu. Kata orang Betawi sidul katanya. Dah boleh nak. Tak dong. Yang berbuatlah dula-dulanya, dula bungkui lah boleh bungkui seko. Anak Den. Jadi kalau kita memahami sifat dan nama Allah, tidak boleh kita ta'wil, ditafsir-tafsirkan. Ya, dibuang-buang artinya sebono, ambil arti yang lain. Tidak boleh. Ta'til ditinggin makna aslinya, ambil makna yang tidak asli. Tidak boleh. Allah punya muka wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal muka Rabbmu, ya muka. Jangan ditinggal-tinggal loh. Muka tu tak tinggal lang. Baik penyayang baik situ. Meninggal tak boleh. Nanti ketemu oleh kamu insya-Allah di sini semuanya. Rajin aja lah ya. Ya, mau rajin. Rajin belajar tauhid. Ya nak ya. Siapa namamu? Junior. Cancang santai. Randy. Di mana kampung? Tapung Hilir. Yang satu? Tapung Hilir. Ke sini dengan apa? Tinggal rumah nenek di Bangkinang. Alhamdulillah. Nanti dakwah nenek ya. Allah di langit. Allah di langit. Sampaikan aja setiap saat. Takut kepada Zat yang Maha Agung di langit, nek. Jangan, itu ya, sambil ketawa-ketawa ya. Nah ini, jadi inilah sementara ya. Untuk itu insyaallah Sabtu akan datang kita baca lagi karena waktu kita ada sampai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.